Di video hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu cara membangun toko Shopify yang dioptimalkan untuk seluler agar kamu tidak kehilangan penjualan hanya karena situsmu terasa kaku di ponsel. Apa kabar kalian semua? Namaku Ashley, dan sebenarnya kebanyakan orang membangun toko mereka di desktop, mengujinya sekali dan berharap itu berfungsi. Tapi lebih dari 70% traffic e-commerce sekarang adalah seluler. Dan kalau situsmu tidak memuat dengan cepat, terlihat bersih, dan terasa mudah digunakan oleh ponsel, orang-orang tidak akan bertahan cukup lama untuk membeli. Jadi, aku akan membawamu melalui segala sesuatu mulai dari menyiapkan tema dengan mempertimbangkan seluler hingga melakukan penyesuaian sederhana yang meningkatkan halaman beranda, halaman produk, dan pengalaman checkout kamu. Ayo kita mulai. Jadi, ini bukan tutorial tentang branding atau desain mewah. Ini tentang kegunaan. Dan toko Shopify yang dioptimalkan untuk seluler adalah toko yang memuat dengan cepat, membuat pembeli tetap terlibat, dan menghilangkan hambatan antara mendarat di situsmu dan menekan tombol Buy Now. Kita akan membahas cara menyusun halaman beranda untuk seluler, cara menyederhanakan navigasi kamu, cara membangun halaman produk yang bersih, dan pengaturan checkout apa yang harus dinyalakan untuk mempermudah konversi. Kamu tidak perlu melakukan coding apapun atau menginstal jutaan aplikasi. Cukup ikuti dan terapkan apa yang kamu bisa satu bagian pada satu waktu. Jadi, mari kita bahas elemen kunci dari toko Shopify yang dioptimalkan untuk seluler. Pertama, kamu membutuhkan header yang jelas dan menu yang sederhana. Gunakan logo terpusat, sticky menu bar, dan batasi navigasi ke halaman paling penting seperti toko, tentang, dan kontak. Hindari drop down dan kekacauan. Berikutnya adalah menggunakan bagian hero yang menarik. Gunakan satu gambar vertikal yang membuat dengan cepat dan mengomunikasikan tentang tokomu. Tambahkan judul tebal, 1 hingga 2 baris teks, dan tombol call to action yang mudah disentuh. Berikutnya adalah grid produk yang mudah dijelajahi. Tampilkan 2 produk per baris, bukan 3 hingga 4. Buatlah tetap rapi dan visual. Pastikan nama produk, harga, dan tombol tidak terlipat canggung atau terlihat terpotong. Ulasan dan bukti sosial. Tampilkan 2 hingga 3 kartu ulasan di bawah halaman. Sertakan foto kalau bisa. Ini membantu pembeli seluler mempercayai produkmu lebih cepat, terutama kalau mereka tidak ingin menggulir ke bawah. Berikutnya adalah tombol yang ramah jempol. Tombol harus cukup besar untuk disentuh tanpa memperbesar. Pastikan ada cukup ruang antara tautan agar pengguna tidak sengaja menekan yang salah. Gambar dan halaman yang memuat cepat. Kompres gambar kamu dan hindari menambahkan terlalu banyak efek atau video autoplay. Gunakan lazy loading bawaan Shopify agar gambar muncul saat kamu menggulir, bukan sekaligus. Jadi untuk membangun situsmu, yang ingin kamu lakukan adalah menggunakan tautan eksklusif kami di deskripsi di bawah. Dan yang akan kita lakukan sekarang adalah membuat akun gratis yang membangun tokomu sekarang. Jadi kita akan membuat kata sandi akunmu. Keren, sekarang kita akan menentukan warna toko. Kita akan memilih ungu. Lalu kita akan memilih banners. Luar biasa. Sekarang kita perlu membuat akun Shopify. Jadi kita juga akan menggunakan alamat email yang sama. Ketik kata sandi dan kemudian kita akan melewatkan ini untuk saat ini. Lalu kita akan mengklik done. Yang perlu kita lakukan adalah menyalin tautan di sini. Dan kita akan mengklik save. Dan sekarang kita bisa mengakses diskonnya. Jadi kamu punya 3 hari untuk menguji Shopify sebelum kamu akan dikenakan biaya Rp15.000 untuk bulan pertama. Kita akan mengakses paket Shopify dan kemudian kamu bisa mengetik alamatmu. Oke, kita akan mengklik done. Jadi kita akan pergi ke pengaturan, lalu kita akan pergi ke aplikasi dan saluran penjualan. Dan kita akan mengklik Allow Custom App Development. Silahkan beri nama. Dan kita akan mengklik Configure Admin API Scopes dan kemudian kita akan mengklik semua ini. Kita akan mengklik Save dan kemudian sekarang kita akan mengklik Done. Setelah aplikasi itu terkonfigurasi, kita siap berangkat. Sekarang di pilihan paket dan harga Shopify. Jadi sekarang mari kita bicara tentang berbagai pilihan paket dan harga untuk Shopify. Jadi seperti yang aku sebutkan, mereka menawarkan uji coba gratis. Dan kemudian mereka juga punya penawaran hebat, yaitu Rp15.000 untuk 3 bulan pertama. Saat ini aku menggunakan basic plan yang dimulai dari Rp435.000 per bulan. Tapi itu Rp15.000 untuk 3 bulan pertama. Jadi dengan paket ini, tarif kartu kredit dimulai dari 2,9%, terkadang 2%, terkadang 2,6%, ditambah Rp150 hingga Rp450 per transaksi. Dan kemudian kamu mendapatkan diskon hingga 77%, 10 lokasi inventaris, dukungan obrolan 24/7, dan menjual langsung dengan ponsel atau card reader. Berikutnya adalah Grow Plan, yang biasanya Rp1.185.000 per bulan, tapi itu Rp15.000 untuk 3 bulan pertama. Dengan paket ini, tarif kartu memang berkurang, dan kemudian kamu mendapatkan diskon pengiriman yang lebih tinggi, dan kamu mendapatkan 5 akun staff tambahan. Berikutnya adalah Advance Plan, di mana kamu mendapatkan segala sesuatu di Grow
Pro Plan. Tapi ini Rp4.485.000 per bulan, tapi Rp15.000 untuk 3 bulan pertama. Tarif kartu berkurang lagi juga. Dan kemudian kamu mendapatkan dukungan obrolan 24/7 yang ditingkatkan, toko lokal berdasarkan pasar, dan 15 akun staf tambahan. Dan kemudian terakhir adalah Plus Plan. Jadi dengan ini dimulai dari Rp34.500.000 per bulan dan tarifnya memang berkurang sedikit juga. Kamu juga mendapatkan 200 lokasi inventaris, dukungan prioritas 24/7, toko lokal berdasarkan pasar, akun staf tak terbatas, high volume checkout yang sepenuhnya custom, menjual grosir B2B, dan hingga 200 akun POS Pro. Oke, sekarang mari kita selami beberapa kelebihan dan kekurangan. Shopify adalah salah satu platform terbaik untuk desain mobile first. Temanya dibuat agar responsif, dan editornya membuat mudah untuk menyesuaikan pengaturan untuk seluler tanpa perlu menggunakan kode. Kamu juga memiliki akses ke ekosistem aplikasi yang besar dengan alat untuk ulasan, checkout cepat, dan tombol keranjang yang menempel. Semuanya dioptimalkan untuk seluler. Nah, beberapa kekurangannya, beberapa tema masih membutuhkan penyesuaian halus, terutama dalam hal spasi, mobile padding, atau tata letak halaman beranda. Juga, terlalu banyak aplikasi pihak ketiga dapat memperlambat kinerja seluler. Jadi, tetaplah menggunakan yang penting dan sering uji kecepatan muat. Kalau kamu telah bertanya-tanya mengapa traffic tidak berkonversi atau bounce rate-mu tinggi, ada kemungkinan besar pengalaman seluler kamu adalah masalahnya. Orang-orang menggulir dengan cepat, membuat keputusan dengan cepat, dan mengharapkan tata letak yang bersih dengan jalur yang mudah untuk check out. Kalau tokomu terasa sulit digunakan atau lambat memuat, mereka akan pergi. Mendesain ulang seluler tidak perlu rumit. Kamu ingin fokus pada tata letak, kecepatan, kejelasan, dan perjalanan pengguna. Kalau kamu melakukan itu dengan benar, kamu akan mulai melihat hasil nyata tanpa membutuhkan lebih banyak traffic. Kalau kamu ingin membangun dan mengoptimalkan toko Shopify-mu, silahkan gunakan tautan di deskripsi di bawah. Oke, sekarang yang kamu lihat, kita punya halaman di sini, dan kamu ingin memastikan kamu mengecek ulang bahwa itu terlihat bagus di keduanya. Jadi di sini kamu bisa melihat kita punya announcement bar di sini, kita punya header, kita punya call to action yang jelas. Kamu bisa melihat produk unggulan, dan kemudian kita punya footer yaitu subscribe to our email. Lihat betapa bersih dan sederhana dan mudah itu. Kalau kamu ingin menambahkan bagian, kamu cukup mengklik add section, dan kamu bisa melakukan featured collection, collection list, multi-row, email sign up, contact form, video, blog post, custom liquid, dan bahkan mungkin desain halaman sangat sederhana dan sangat mudah digunakan. Atau kamu bisa menggunakan apa yang juga aku tunjukkan, di mana kamu bisa langsung membuat Shopify Builder gratis dengan sangat mudah dan tanpa usaha. Sekali lagi, terserah padamu. Apapun yang kamu rasa lebih nyaman, kalau kamu ingin memiliki sedikit lebih banyak kontrol, kamu bisa melakukannya dan mendesainnya dari awal di sini. Jadi sepenuhnya pilihanmu. Tapi sekali lagi, kamu hanya ingin memastikan bahwa itu sangat bersih di seluler juga. Kalau kamu perlu mengubah hal-hal atau memindahkannya, pastikan kamu melakukan itu dan benar-benar menjadikannya prioritas. Oke, kalian semua, itu mengakhiri video ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti. Channel ini didedikasikan untuk membantu penjual e-commerce tumbuh lebih cepat, dari desain hingga strategi hingga peluncuran. Kami memberimu alat nyata, tutorial, dan tips yang membantumu meningkatkan skala tanpa harus menebak-nebak. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, dan tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Kami sangat senang mendengarnya darimu. Terima kasih banyak sudah menonton, dan aku akan menemuimu di video berikutnya.